Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan sekarang, kita sudah sampai pada bab 3 ya. Untuk bab-bab yang sebelumnya atau kedepannya ini adalah playlistnya ya. Playlist untuk kelas 3 kelas 4 ya. Oke, silakan. Kita masuk bab 3 ya. Aproksimasi. Kita lihat konsep aproksimasi berkaitan dengan pembulatan. Misalnya pembulatan hasil pengukuran panjang, berat, harga belanja kesatuan, puluhan atau ratusan terdekat. Misalnya ketika orang bertanya berapa panjangnya, kemudian dijawab dengan sekitar. Lah, sekitar ini adalah pembulatan. Ya, kita biasa kalau panjang itu kalau antar kota ya pembulatannya dalam kilometer ya. Kalau misalnya jarak satu tempat dengan tempat lain yang tidak terlalu jauh, kita dalam meter gitu ya. Jawaban tersebut merupakan contoh aproksimasi ya atau pembulatan. Pengukuran panjang dan berat aproksimasi pembulatan satuan panjang puluhan ke ratusan terdekat. Ini kata kunci kita. Oke. Perhatikan gambar bacaan. Nah, kalau berat badan seperti ini kita biasa dibulatkan dalam kilogram. Sekitar 50 kiloan beratnya misalnya gitu. Atau bayi ya, kalau bayi biasanya di dalam kilo sampai ons ya atau ons ya. 5,5 ya, yang setengah itu kan ons ya. 5 kilo 7 ons misalnya. Seperti itu. Ingatlah kalian pada saat ibumu ke posyandu, apa itu posyandu? Pos pelayanan terpadu ya. Pos tersebut melayani kesehatan ibu dan balita. Kegiatan dilakukan berupa imunisasi, ada penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan ya. Misalnya hasil penimbangan berat badan adik Udin adalah 8,7 kilo dan hasil pengukuran tinggi badannya adalah 74,8 ya. Jika hasil pengukuran tersebut dibulatkan, bagaimana hasil pembulatannya ya. Jadi kalau 8,7 mau dibulatkan, biasanya kalau mendekati kemana? 8,7 lebih mendekati ke dibulatkan ke 9 atau ke 8 ya. Ini lebih mendekati ke 9, sekitar 9 kilo gitu ya. Tingginya juga dibulatkannya mendekati kemana? Ke 74 atau 75. Jadi kita biasanya seperti ini kalau pembulatan. Tapi nanti ada pembulatan ke atas ke bawah ya. Ini misalnya 8, ini 9. Posisi 8,7 di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 8,7 di sini posisinya. 8,7. Jadi lebih mudah kita lebih dekat kita bulatkan ke 9 dari pada ke 8. 74,9. Ini misalnya 74 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini adalah 75. 74,9 posisi di sini ya. 74,9 di sini. 74,9 posisi di sini. Sebaiknya kita kalau mau dibulatkan ke 75, mana yang dekat ya. Setelah mempelajari bab 1 ini, mampu apa kita menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat ya. Menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Tokoh kita adalah John Napier, lahir dekat Edinburgh, Skotlandia 1550. Penemu penggaris pertama kali berupa penggaris geser dibuat pertama kali di tahun 1632. Penggaris pertama kali digunakan oleh masyarakat peradaban lembah Indus pada tahun 1500 sebelum Masehi. Alat pengukur ini terbuat dari gading yang ditemukan selama penggalian. Penggaris pertama telah memperlihatkan akurasi yang menakjubkan karena terdapat ukuran desimal di dalamnya. Oke. Kita akan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Ada 5 tahapan yang harus dilakukan, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan.
Kita mulai dari ayo mengamati. Perhatikan di sini pembulatan adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit yang lebih kecil. Contohnya di sini ada berapa digit? 1837,5. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit atau 5 angka. Ya, kita menyebutnya sebagai digit. Ya, dibulatkan menjadi 1838. Ini hanya 4 angka. Jadi menyederhanakan. Ya, yang tadinya sangat mendetail menjadi lebih tidak detail kalau pembulatan itu ya. Cuman kadang-kadang kita membutuhkan informasi nggak detail-detail banget. Misalnya jarak antara Surabaya sampai Sidoarjo kita nggak membutuhkan pembulatan sampai sentimeter, enggak. Meter juga enggak, ya kilometer aja. Ya, tidak semua hal kita butuhkan itu sangat detail. Ibu ke posyandu untuk mengetahui berat badan adik Udin yang balita. Angka yang ditimbang 8,4. Jika berat badan tersebut dibulatkan ke berapa kaki berat badan balita tersebut? Paling cocok ya ke 8,4. Nah ini kita mau bulatkan sampai ke apa terdekat ya. 8,4 secara teori yang pembulatan yang baku itu dibulatkannya ke bawah. Nanti 8. Tapi di sini kita akan pelajari semuanya. Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri. Ya, kita mengikuti alur yang ada di buku. Perhatikan gambar, ini adalah cara pengukuran tinggi badan. Nanti akan ada beberapa pendekatan pembulatan itu. Meli mengukur tinggi badan adiknya. Tinggi badan adiknya 112,8. Jika tinggi badan adiknya dibulatkan ke berapa cm tinggi pada adik badan Meli ini yang paling cocok ya 113. Ya, itu yang paling dekat. Yang tadi belum saya jawab ya. Ini yang paling dekat. Ya, ada dua pilihan kalau di dalam meter terdekat ya. Di sini 8,4 ya. Kalau mau dibulatkan ini adalah 8 kg. Jadi lebih baik kita bulatkan ke bawah. Karena lebih dekat menjadi 8 daripada menjadi 9. Ya, jaraknya. Pengamatan 3, perhatikan bacaan berikut. Dengan cermat ini adalah penggaris. Ya, Benny mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Panjangnya 15,3. Jika panjang pensil dibulatkan ke berapa cm panjang pensil tersebut? Secara teori ya, kalau 15,3 ya di sini adalah 15, di sini 16 ya, atau kita kasih 10 garis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti di sini adalah 16. 15,3 ada di sini ya, garis ketiga di sini. Ya. Ini adalah 15,3. Lebih dekat ke 15 daripada ke 16. Jadi kita bulatkannya ke 15 ini. Oke. 15. Terus ulang bacaan di atas dengan rapi. Perhatikan gambar berikut, ini adalah penggaris. Ya. Kalau kita mengukur di sini adalah 0. Ini akan saya zoom biar kelihatan besar. Ya. Di sini 0. Ya, di sini adalah 0. Ya. Nah, kalau kita mengukur di sini, ya kita mau bulatkan. Kalau mau tepat, berarti kan 6, berapa ini? 567. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak ingin terlalu presisi dalam pembulatan, dalam apa ya? Yang ada dua cara pembulatan. Kalau dibulatkan ke apa ya, setengah sentian ya 6,5, atau kita bulatkan sekalian ke dalam sentian ya, kita inginkan satuan senti, lebih dekat mana? 6, di sini 7. Lebih dekat kita bulatkan ke 7. Ya, jadi kalau kita bulatkan di sini panjangnya adalah lebih ke 7 daripada 6 karena posisi di sini. Ya. Oke.
Udin mengukur panjang sebuah benda dengan menggunakan penggaris. Panjangnya 6,7. Jika panjang tersebut dibulatkan, berapa cm panjang? Ya, lebih mudah kita bulatkan menjadi 7 cm. Ya, karena lebih dekat ke 7 daripada ke 6. Ya, ini tadi adalah sudah ada ilustrasinya. Jadi ilustrasinya cukup bagus ini. Ya, lebih baik ke kanan daripada ke kiri. Karena lebih dekat. Oke. Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri. Tahukah kalian, penggaris atau mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggaris lurus. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayo menanya. Contoh pertanyaan tentang pembulatan hasil pengukuran panjang berat ke satuan terdekat. Bagaimana cara melakukan pembulatan ke atas? Pembulatan ke atas itu dibulatkan ke satuan di atasnya. Ya, biasanya menghilangkan komanya dengan mengurangi digit, dengan mengurangi atau menghilangkan digit. Ya, bisa mengurangi atau menghilangkan digit. Ya, nilainya dinaikkan. Dan nilainya dinaikkan. Nilai angka terakhir ya dinaikkan. Terakhir dinaikkan. Bagaimana cara melakukan pembulatan ke bawah? Kebalikannya ya. Dengan mengurangi ya ini dan nilai angka terakhir diturunkan kalau ini ya. Jadi kalimatnya sama persis ya, hanya saja ganti kata dinaikkan dengan diturunkan ya, sama persis tapi diturunkan. Bagaimana cara melakukan pembulatan terbaik ya, mana yang lebih dekat ya, dipilih mana yang lebih dekat. Ya, misalnya seperti ini tadi. Ya. Kalau pembulatan ke-7 ini pembulatan atas. Kalau pembulatan bawah dibulatkan menjadi 6. Ya, mana yang lebih dekat? Ke atas atau ke bawah? Nah, ke atas lebih dekat berarti lebih baik ke atas. Ya, karena misalnya panjangnya segini, sebaiknya ke bawah. Ya, karena ke bawah lebih dekat. Seperti itu, oke? Saya zoom in lagi. Sekarang ayo menalar. Ini saya tancapkan dulu. Berat badan balita. Timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seperti ini ya. Kalau kalian ke posyandu biasanya kalau enggak timbangan yang gantung ya timbangan seperti ini. Berat badan balita pada pengamatan 1 adalah 8,4. Ya. Jika dibulatkan ke atas menjadi 9 ke atas. Kalau ke bawah menjadi 8. Ya, bisa ke atas dinaikkan, kalau ke bawah diturunkan. Terbaiknya adalah 8. Kenapa? Nah, ini alasannya yang penting. Nah, di sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini adalah 9. Nah, 8,4 ini posisi di sini. 8,4 posisi 1, 2, 3, 4. Posisi di sini. 8,4. Nah, lebih baik dibulatkan ke 8 daripada ke 9. Ke 9 jauh. Ya Allah, jauh. Ke sini lebih dekat. Ya, yang terbaik adalah 8. Kalau 7,3 ya, 7,3 ini pembulatan ke atas berapa? 7. Ya. Ke atas ini 8. Ke bawah 7. Yang terbaik ya 7. Kenapa? Karena 7 lebih dekat. Ya. Di sini 7. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini 8. Terlihat 7,3. 1 2 3 lah, ini 7,3. Ini lebih dekat ke 7 daripada ke 8.
ya 9,8. Kita punya 9,8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 10, ya 9,8 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini 9,8, lebih dekat ke 10. Ya. Pembulatan atasnya 10, pembulatan bawahnya 9. Ini lebih terbaiknya ya 10, lebih dekat. 11,6. 11,6. Di sini ada 11. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini 12. 11,6 posisi 1 2 3 4 5 6 di sini. Ya. Di sini adalah 11,6. Lebih dekat ke 12. Kalau mau ke bawah 11. Ke atas dulu ya ini ya. Kalau ke atas 12, ke bawah 11. Terbaik kemana? Sebaiknya ya kalau ini ke atas 12 karena lebih dekat. Tinggi badan Meli adalah 112 cm, namun dibulatkan ke bawah menjadi 112 dengan cara menghilangkan angka 8 di belakang koma. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini. Jelaskan jawabanmu. Ya ini kurang bagus sebenarnya. Kalau 112 dibulatkannya harusnya 113. Ya, di sini tabel. Ya. 112,8 ke atas 113, ke bawah 112. Terbaiknya ya 113. Karena lebih dekat. Ya, lebih dekat. Jadi kita paling enak melihatnya pakai garis bilangan. Di sini 112 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, ini adalah 113. 112,8 di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini. Di sini adalah 112,8. Lebih dekat ke 113 daripada ini jauh. Ya. Dengan cara kalau ini di tengah-tengah. Nah, kalau tepat di tengah-tengah, ini secara teori lebih dibulatkan ke atas. Ya, kalau tepat di tengah-tengah seperti ini dibulatkan ke atas. Ke atasnya adalah 124, ke bawahnya 123. Terbaiknya 124. Ya, tepat di tengah itu dibulatkan ke atas. Oke. Kalau ini jelas ke atas. Ya, ini bawahnya 150, lebih dekat ke atas. 151. Ya. Berapa kemungkinan jawabannya lebih dari 1? 101, 100, 100. Berapa kemungkinan? Berapa? Oke. Ini kemungkinan berapa bisa didekatkan 1,1. Di sini boleh hasil ukurannya adalah 100,3 mungkin, atau boleh juga 100,2 atau boleh juga 100,8 ya. Pembulatan ke bawahnya 100, ke atasnya 101. Ya. Yang terbaik adalah 100. Oh, jangan kalau gitu jangan 100,8. Di bawahnya 5 yang jelas. Harus 100,4 ya, bisa 100,3, bisa 100,2, bisa 100,4. Terbaiknya adalah 100. Karena tidak melewati 5. Ya, kalau 5 ke atas dibulatkan ke atas. Jadi pembulatan itu yang terbaik adalah yang paling dekat. Kalau tepat di tengah dibulatkan ke atas. Ya, tepat 5 gitu dibulatkan ke atas. Panjang pensil sesungguhnya adalah 15,3 cm, namun dibulatkan ke bawah menjadi 115 dengan cara menghilangkan 2 di belakang koma. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel. Ya, sebenarnya akan lebih jelas lagi kalau kita pakai garis bilangan. Ini namanya garis bilangan. Di sini 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini 16. 15,3 itu di sini. Ini 15,1, 15,2, 15,3. Di sini adalah 15,3. Tentu saja dibulatkan 15 lebih dekat daripada ini jauh. Ya. Oke. Di sini ada tabel pembulatan panjang pensil. Di sini 15,3,
Ke atas atau ke bawah? Ke bawah yang lebih bagus karena ke bawah lebih dekat. 114,4 bisa ke atasnya 115 atau ke bawahnya adalah 114 saja. Yang terbaik karena ini 0,4, yang terbaik adalah tetap 14. Karena menjadi 14 lebih dekat. 16,6 pembulatan ke atasnya adalah 17. Bawahnya adalah tetap 16. Berapa yang terbaik? 17 karena lebih dekat. Kalau ini 22, 21. Nah, ini kita pilihan angkanya harus mendekati 22. Kalau mendekati 22 boleh 21 pembulatan bawah ke atasnya 21, 22 ya. Berarti 21 ke 0,8 mungkin. Atau boleh juga 21,7. Pokoknya yang mendekati 22 karena di sini diinginkan yang terbaik adalah 22. Pengamatan 4. Panjang benda sesungguhnya 6,7 cm, namun dibulatkan terbaik menjadi 7 cm dengan cara menghilangkan 7 angka menghilangkan 7 di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya, yaitu 6. Untuk lebih jelasnya akan lebih jelas sebenarnya pakai garis bilangan. Ya. Di sini kita punya 6,6 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, di sini 7. 6,7 posisinya di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Kurang lebih posisinya di sini. Ya, 6,7. Jadi lebih bagus kalau kita bulatkan ke atas. Ya. Nah, ini tabel 6,9 ke atasnya 7, ke bawahnya 6, terbaik 7. 7,8 ke atasnya 8. Bawahnya 7. Pembulatan terbaiknya berapa? Pembulatan terbaiknya ya karena ini mendekati 8. Ya. Jadi 7,8 ya, ini tadi bikin lagi aja. Ya, di sini 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, nanti di sini ya 9 10, di sini adalah 8 lah, 7,8 di sini. Jelas menjadi 8 lebih dekat. 9,5 nah tepat di tengah. Nah, kalau tepat di tengah ke atas ini 9 1 2 3 4 5 ya, di sini 6 7 8 9 10, di sini 10. Nah, ini menurut kesepakatan ini dibulatkannya ke atas. Ya. Ini 9,5 dibulatkan ke atas. Ini kalau ke atas 10, ini ke bawah 9. Jadi pembulatannya lebih baik ke atas. Di sini 13 12, ternyata terbaiknya 12, berarti mendekati 12. Di sini berapa kemungkinan lebih dari 1? Kemungkinan di sini ya. Jawabannya yang terbaik adalah ya 12,1 ya. Kok 1,1 bagaimana? 12,1 atau mungkin bisa 12,2 atau 12,3 atau 12,4 ya boleh ya. 12,5 jangan karena akan lebih dibulatkan menjadi 13 nanti. Sekarang perhatikan tabel berikut, coba kalian cermati bagaimana kaitan antara pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah dan pembulatan terbaik. 8,1 ke atasnya 9,2 ke atasnya 9 sampai 8,9 ke atasnya 9. Kalau ini ke bawah. Nah, kita lihat batasnya itu 5. Batasnya 5. Kalau lebih dari 5 atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Ya, batas 5 ini dibulatkan ke atas. Kita ngikut yang ke atas. Tapi kalau kurang dari 5 kita bulatkannya ikut yang ke bawah. Ya, maka jadilah yang ini. Ya, ini adalah batasnya. Batasnya di sini. Ya, jadi dalam pembulatan jika yang dibulatkan yang mau dihilangkan 5 dalam pembulatan, jika angka yang diingin dihilangkan atau
pembulatan atau dihilangkan adalah di bawah 5, ya, di bawah 5, ya, dibulatkan ke bawah. Ya, kalau di atas 5 atau di atas 5 berarti 5 atau di atasnya dibulatkan ke atas. Oke. Dapatkah kalian menyimpulkan kaitan antara pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah dan pembulatan terbaiknya? Jelaskan jawabanmu. Tadi sudah saya kasih jawabannya. Berdasarkan uraian di atas, kamu pelajari dengan kritis materi berikut. Pembulatan ke atas ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Pembulatan ke bawah ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Pembulatan terbaik ke satuan terdekat dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut lebih atau sama dengan 5, ya, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu dengan menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan 1 bilangan ke angka di atasnya. Sedangkan jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka di belakang koma. Ya, nanti untuk contoh-contoh kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Di sini ada link, ya. Kita sampai halaman 80 aja dulu. Di sini ada link biar kita tayangan atau pembelajarannya itu bisa runtut. Ya, kalian cari link ini di kolom deskripsi, ya. Jadi enak, kalian belajarnya bisa runtut. Oke. Untuk sementara segini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya nanti. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.